Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia Bapak dan Ibu guru hebat di Indonesia. Perkenalkan, saya Evi Komalasari, calon guru penggerak angkatan 9 dari UPT SMP Negeri 1 Banjit Kabupaten Waikanan. Nah, hari ini saya masih ditemani oleh Ibu Devi Andriani. Beliau adalah seorang guru atau guru yang saya observasi pembelajarannya kemarin. Selamat siang Bu Devi. Selamat siang Bu Evi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Nah Bu Devi, hari ini kita akan melaksanakan percakapan pasca observasi. Percakapan ini masih dalam rangkaian supervisi akademik. Tujuan dari percakapan pasca observasi ini sendiri adalah untuk mengevaluasi atau meninjau ulang proses pembelajaran yang sudah Ibu Devi lakukan pada saat observasi kemarin. Nah Bu Devi, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Bu Devi. Yang pertama, saya ingin mengetahui nih, bagaimana perasaan Bu Devi kemarin pada saat diobservasi? Iya, ketika observasi itu saya merasa cukup senang sih Bu. Kenapa? Karena saya melihat siswa itu sangat antusias ketika mengikuti pembelajaran. Itu ketika mereka melakukan pengamatan secara langsung. Di situ mereka menunjukkan, mereka berdiskusi, mereka mengamati. Di situ kelihatan mereka bagaimana aktifnya mereka mengikuti pembelajaran. Oke, berarti Bu Devi senang ya pada saat itu ya. Alhamdulillah Bu kalau senang ya. Nah, pertanyaan berikutnya Bu Devi. Dapatkah Bu Devi menceritakan kembali nih area pengembangan apa yang Ibu lakukan di kelas, kemudian bagaimana strategi atau langkah-langkah yang Ibu Devi lakukan untuk mencapai area pengembangan tersebut? Iya, untuk area pengembangan sesuai dengan modul ajar yang sudah saya rancang. Ini kegiatan pembelajarannya sudah sesuai dengan rancangan apa yang dengan saya rancang. Contohnya, area pengembangan yang saya gunakan yaitu aspek pengetahuan dan aspek keterampilan. Nah, di sini untuk aspek pengetahuan, saya itu sudah meminta siswa itu untuk mengidentifikasi ciri-ciri makhluk hidup, kemudian mereka mengamati bagaimana mereka mengamati tumbuhan dikotil, kemudian monokotil. Nah, di situ mereka mengamati dan mengumpulkan data sesuai dengan pengamatannya. Kemudian yang kedua yaitu area pengembangan yang saya gunakan, area pengembangan aspek keterampilan. Nah, di aspek keterampilan ini siswa sudah menyampaikan argumennya, sudah berdiskusi dengan baik dengan teman-temannya seperti itu. Kemudian untuk strategi yang saya gunakan itu saya menggunakan pembelajaran berdiferensiasi yang berdasarkan konten kemudian proses. Untuk konten contohnya saya menayangkan materi melalui PPT. Nah, dengan menayangkan materi melalui PPT tersebut mereka sangat antusias. Oh, bagus gambarnya seperti itu. Ternyata tumbuhan itu ciri-cirinya seperti ini dengan melihat tayangan pada PPT. Kemudian untuk aspek proses saya membagi siswa itu menjadi beberapa kelompok. Nah, membaginya dengan melihat kemampuannya, kemudian keaktifannya. Dan untuk pembelajarannya juga saya integrasikan dengan pembelajaran emosional dan sosial. Contohnya ketika mereka berdiskusi, itu ada beberapa siswa yang tidak berdiskusi dengan baik dengan teman-temannya. Nah, saya menegur siswa tersebut untuk berdiskusi dengan teman-temannya. Kemudian saya menayangkan bagaimana sih perasaan mereka, apakah senang mereka mengamati tumbuhan tersebut secara langsung. Ternyata mereka menunjukkan rasa senang seperti itu. Oke, berarti Masya Allah sekali ya. Jadi Bu Devi, area pengembangan yang Ibu Devi lakukan yaitu pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan rencana begitu ya. Kemudian Bu Devi menggunakan strategi yang seperti yang sudah direncanakan semula ya, yaitu pembelajaran berdiferensiasi yang Ibu integrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional begitu. Dan alhamdulillah responnya sangat baik begitu ya. Berikutnya adalah, nah, menurut Bu Devi nih, kalau misalnya kita ibaratkan dengan rentang angka, menurut Bu Devi sudah sejauh mana tingkat keberhasilan area pengembangan yang Bu Devi lakukan di kelas? Kemudian adakah hal-hal yang lain di luar dugaan Bu Devi terjadi dalam proses pembelajaran tersebut? Iya, kalau untuk 100% sih belum Bu, tetapi sudah menunjukkan angka yang cukup baik. Karena kenapa? Karena ada beberapa siswa yang enggan menyampaikan pendapatnya ketika pada langkah-langkah yang menyampaikan argumentasi. Contohnya ketika sesi argumentatif.
Seperti itu. Nah, menurut Bu Devi sendiri apa yang menyebabkan hal itu terjadi, Bu Devi? Ya itu tadi yang kata Bu Evi tadi ya. Salah satunya mereka masih malu. Mungkin malu mereka itu karena mereka belum terbiasa menyampaikan pendapat atau belum terbiasa berbicara di depan orang banyak seperti itu. Sehingga mereka ketika ada sesi argumentatif seperti pembelajaran di kelas seperti kemarin, itu mereka masih malu-malu untuk menyampaikan pendapat. Dan bisa jadi dikarenakan model pembelajaran ini kan asing digunakan oleh guru. Jadi mereka merasa asing, belum pernah untuk menggunakan model pembelajaran ini ketika belajar. Oke, berarti mungkin karena anak-anak itu memang belum pernah dilatih seperti itu ya, dengan menggunakan model seperti ini ya Bu ya. Nah, menurut Bu Devi sendiri, apa strategi atau rencana Bu Devi ke depan supaya hal-hal tersebut bisa Ibu Devi atasi di pembelajaran-pembelajaran berikutnya? Atau rencana strategi apa yang mungkin Bu Devi lakukan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan seperti yang Bu Devi ceritakan tadi? Kalau untuk saya sendiri sih, mungkin saya akan terus menerapkan atau melatihkan kemampuan argumentasi ini dengan menggunakan model pembelajaran ADI. Karena model pembelajaran ADI inilah yang memfasilitasi siswa itu untuk menyampaikan argumennya dengan baik seperti itu. Jadi setiap pembelajaran harus menggunakan model ini sehingga siswa itu dapat dilatih secara terus-menerus kemampuan berargumentasi. Oke, berarti Bu Devi nanti ke depan mungkin akan mengulang ya, atau menggunakan model-model seperti ini untuk pembelajaran-pembelajaran untuk melatih argumentasi anak-anak gitu ya Bu ya. Pertanyaan terakhir nih Bu, kapan rencana Bu Devi menerapkan strategi yang Bu Devi rencanakan tadi? Mungkin untuk pembelajaran selanjutnya saya sudah mulai menerapkan model pembelajaran ini. Langsung diterapkan ya Bu. Oke. Nah Bu Devi, saya tunggu nih ceritanya ketika Bu Devi sudah nanti berhasil melaksanakan menerapkan strategi-strategi yang seperti Ibu Devi ceritakan tadi ya. Oke, siap Bu. Oke ya. Nah baik Bu Devi, terima kasih. Mungkin percakapan pasca observasi kita cukup sampai di sini dulu. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bu Devi ya atas waktunya sudah berkenan untuk kita berbincang-bincang siang ini. Mudah-mudahan ke depan Bu Devi lebih sukses lagi. Amin. Nah demikianlah percakapan pasca observasi antara saya dengan Bu Devi. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.